الرحمن الرحيم. الاتباع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Kita belajar sampai Isra dan Mi'raj. Hari ini kita di pasal atau bab Isra dan Mi'raj. Tapi sebelum kita masuk ke Isra dan Mi'raj, ada beberapa hal yang kita harus bahas sebelumnya. Yang pertama, di buku ini yang kita belajar atau yang kita ambil ceritanya, masuk di sini langsung ke Al-Isra wal Mi'raj. Ini pas seperti tadi kita bilang bulan Rajab. Jadi bagus untuk kita karena lagi belajar sirah. Al-Isra wal Mi'raj dapat di bulan Rajab, sesuai atau dekat waktunya atau waktu yang masyhur kepada beberapa ulama. Tapi sebelumnya ada beberapa kejadian yang mungkin nanti kita baca atau mungkin ketemu atau mungkin bilang di buku ini masih di setelah cerita Isra Mi'raj, seharus dia sebelum Isra Mi'raj, seperti wafat Sayyidatuna Khadijah. Wafat Sayyidatuna Khadijah itu sebelum Isra Mi'raj. Wafat Abu Talib. Abu Talib paman Nabi Muhammad SAW. Kita kemarin dari buku yang kita belajar, dari beberapa pelajaran yang kemarin, kita tahu bagaimana membela Nabi Muhammad SAW, Abu Talib. Tapi dia wafat di 1 tahun sebelum Isra Mi'raj, atau di tahun mereka namanya Amul Huzn, tahun sedih atau kesedihan. Kenapa kesedihan? Karena Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, terus Rasulullah keluar ke Taif mau dakwah, mau ajak atau orang Taif biar ikut agama Islam. Mereka tolak juga, ganggu sampai bukul atau lembar di batu-batu sampai keluar darah dari kakinya. Itu Rasulullah balik lagi karena dia berharap ahli Taif mungkin terima. Ahli Makkah sudah enggak mau, saya coba sama ahli Taif. Tapi mereka tolak juga, tolak mereka, cara tolak mereka yang buruk sampai ganggu Nabi Muhammad, lembar di batu-batu mereka. Walhasil caranya tidak bagus. Rasulullah sedih dari 3 yang kejadian tadi itu, sampai mereka bilang namanya apa, tahun Isra dan tahun Amul Huzn, tahun kesedihan. Ulama bilang setelah Rasulullah sedih seperti itu, Allah Ta'ala kasih ini seperti bilang apa itu, seperti bahasa kita, oleh-oleh itu setelah kamu sedih, ambil ini. Apa itu? Mungkin kita bilang hadiah, mungkin bilang kalau kita bilang tentang tauhid, karunia dari Allah Ta'ala yang luar biasa biar lupa kesedihan yang kemarin. Apa itu? Ayo pergi Isra dan Mi'raj. Ini masalah yang pertama. Yang kedua, di buku sirah juga kita bisa dapat pelajaran Al-Isra wal Mi'raj itu bisa lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada sampai 3 kali. Ada yang bilang sampai 3 kali. Tapi berapa kali itu di dalam mimpi. Karena di riwayat hadis sahih Rasulullah SAW bilang seperti itu. Saya 1 hari mimpi gini, kasih ceritanya. Seperti Isra Mi'raj yang kita baca. 1 kali yang terakhir ini yang di dalam untuk ruh dan badan. Sampai kita baca di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sudah buka ayat Al-Quran belum, Fira? Sudah saya Al-Isra ya. Surat ayat Al-Isra, ayat 1, surat Al-Isra.
Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini lihat bilang bi'abdihi. Tidak bilang dengan rohnya. Enggak, badannya. Bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, malam. Minal masjidil aqsa, dari minal masjidil haram. Dari Masjid Haram itu yang Makkah. Ilal masjidil aqsa itu Baitul Maqdis. Alladzi barakna haulahu. Kenapa? Ada apa? Manfaatnya apa? Linuriyahu min ayatinal kubra. Oh iya, berarti ada manfaat ya? Ada. Coba baca artinya dari tafsir itu. Maha Tapi suci Allah belang-belangnya yang seperti biasa ya. Belang-belang seperti biasa. siap. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada Sudah, malam sebentar. hari. Maha suci Allah yang telah Perjalankan hambanya Muhammad. berjalankan Muhammad. Ini lihat, Maha suci Allah Ta'ala. Kasih kata yang itu biasa, aslinya dalam bahasa Arab itu namanya litta'ajub. Orang Indonesia bilang ajib itu kalau makan, oh ajib. Enggak, ini litta'ajub kalau ya heran itu bagaimana bisa seperti itu? Ada tanyaan. Tapi mereka kalau mau keluarin atau kata biar kita paham, oh ini lagi heran, dia bilang subhanallah. Oh kok bisa, orang Indonesia bilang kok bisa? Itu namanya ta'ajub dalam bahasa Arab. Kok bisa? Ya, ini subhanalladzi asra bi'abdi, ini untuk ta'ajub biar kita bagaimana bisa jadi di dalam satu malam dengan hambanya, terus pergi pulang, mereka 1 bulan pergi 1 bulan balik, itu luar biasa. Jadi buka di ta'ajub atau tasbih subhanallah. Kita baca juga kata waktu mereka bilang wa qalu ittakhadallahu walada. Orang kafir mengatakan Allah Ta'ala punya anak. Langsung setelahnya subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tanzih. Tanzih, bersihin apa itu zatullah Ta'ala dari dusta atau bohong. Ya, itu kadang-kadang tasbih itu ada berapa arti. Terus maha suci Allah Ta'ala. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari. Dari Lihat Masjidil hambanya Muhammad. Hambanya tadi bilang apa? Karena ada beberapa ulama, kalau kamu dengar ceramah atau yang bilang Rasulullah Isra itu dengan rohnya aja, jangan kamu lah ini dusta, ini bohong. Enggak. Ada beberapa ulama bilang seperti itu. Tapi ayat Al-Quran bilang apa? Dengan hambanya. hambanya. Kalau Berarti kalau dengan jasadnya. ah Berarti berarti jasadnya juga ke berarti atas. jasadnya. Kalau dia mau roh bisa bilang rohnya. Tapi di sini hambanya, kalau kita bilang hamba Allah Ta'ala, maksud ruh atau bentuk fulan? Ini fulan hamba Allah Ta'ala, maksud ruhnya atau jasadnya? Ini subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram. Ini lihat laylan. Laylan. Laylan dalam bahasa Arab satu malam. Namanya nakirah. Satu malam. Tidak bilang al-lail. Al-lail itu berarti dari hari ini, dari malam ini. Malam ini al-lail. Tapi lailan mungkin kemarin, mungkin sebelumnya, mungkin sebelum lagi, mungkin 1 bulan yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu. Lailan. Itu namanya nakirah. Nal Masjidil Haram, ha? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, pada dari Masjidil Haram Al-Masjidil ke Haram, Al-Masjidil Haram itu teman-teman semua yang pergi ke Makkah sudah mereka kasih batas ini Al-Haram, Al-Haram Al-Makki. Itu semuanya seperti bahalanya seperti haram. Kalau semuanya nanti mungkin bilang itu dari batas Al-Haram itu mereka salat bisa dapat bahala seperti salat di Masjidil Haram. Oke, itu satu. Yang kedua juga maksudnya jangan ganggu burung-burung, jangan ganggu hayawan yang di sana karena sudah dia di dalam batas yang Al-Haram, tidak boleh. Lanjut ha. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu namanya ab'ad, jauh, paling jauh. Al-Aqsa, ha? yang telah kami berkahi sekelilingnya.
agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Agar kami Agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda. memperlihatkan linuriyahu min ayatina al-kubra. Ini ayat yang pertama dia kalau kita bilang cari ayat ini yang kubra seperti apa? Ini bagaimana bisa pergi dalam satu malam? Juga lihat al-buraq itu hayawan seperti unta atau seperti kuda itu di bawahnya juga bisa pergi pulang dalam satu malam. Taruh kakinya di dia bisa lihat berapa kilo kita bilang 1 kilo 2 kilo terus taruh kakinya di habis lihatnya ini luar biasa kalau naik gunung kakinya itu yang depan bisa tinggi kaki yang belakang bisa pendek ini luar biasa belum ada pikiran seperti sekarang ada alat yang bisa panjang dari belakang atau mobil dari depan panjang dari belakang pendek atau kebalik tapi itu di zaman mereka atau di ini ayatnya dari Allah Ta'ala. Ciptaan Allah Ta'ala bukan alat. Bukan besi. Enggak. Ya, ini ayat. Juga waktu dia lewat dari Makkah ke Al-Madinah. Habis Al-Madinah ke Urushalim atau Baitul Lahm. Juga ke Al-Masjid Al-Aqsa. Balik lagi. Itu ada berapa ayat dia lihat. Tapi linuriyahu min ayatina bukan seluruh ayat atau mukjizat kita enggak dari ya itu yang mungkin kita bilang bisa ketemu di dalam perjalanan tersebut dari ayat Allah Ta'ala yang dia ketemu di perjalanannya min ayatin al-kubra terus Innahu wasami'ul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Oke. Al-Isra wal Mi'raj juga datang setelah banyak yang sudah masuk agama Islam. Karena setelah ini berapa kalau kita bilang di tahun karena ada ahli tafsir, ahli sirah bilang di sebelum hijrah 1 tahun. Berarti di tahun berapa Fira? Rasulullah di Makkah 13 tahun ya kan? Ya, Ya, sebelum 1 tahun sebelumnya berarti 12. 12. Ini sudah di Makkah banyak yang sudah masuk agama Islam atau banyak dari ini selain yang ada di Al-Habasyah ya. Ini selain yang ada di Al-Habasyah artinya yang di Makkah aja banyak yang sudah masuk agama Islam. Lanjut baca coba dari buku. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan, diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis di Ilya. Saat itu Islam telah menyebar di Mekah dan di seluruh kabilah-kabilah. Ya sudah yang datang sudah dapat kabar ini seperti cerita kemarin yang kita belajar At-Tufail bin Amr ad-Dawsi itu semuanya mungkin bilang kampung-kampung yang dekat Makkah sudah mulai masuk agama Islam atau banyak yang sudah masuk Islam. Lanjut ha? Ibnu Ishaq berkata, hadis tentang Isronya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang saya terima berasal dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Sebentar, Al-Khudri. sebentar. Ini banyak yang dia kasih apa nama-nama yang kasih cerita Al-Isra Al-Mi'raj dari sahabat. Sampai berapa itu? Sampai 30 orang. 30 orang yang kasih cerita Isra Mi'raj. Di sini Abdullah bin Mas'ud, Abi Sa'id Al-Khudri, Aisyah zaujun Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan, Al-Hasan bin Abi Al-Basri, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri, Ibn Shihab wa Qatada wa ghairahum. Wa Ummu Hani bint Abi Talib, majtama'a fiha kullun yuhaddits an ba'dhi ma dzukira. Itu semuanya tidak kasih ceritanya dari awal sampai akhir. Yang dia dengar, yang dia hadir, dia bilang gini Rasulullah apa bla 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 dia bilang kasih ceritanya yang dia hafal. Berarti cerita Isra Mi'raj itu bukan seperti satu hadis. Itu kumpul dari riwayat fulan dan fulan dan fulan dan fulan jadikan satu cerita.
Jadi mungkin seperti saya tadi bilang, kalau kita dengar sesuatu atau dengar satu ulama bilang gini-gini, jangan bilang, oh ini salah. Kita dengar ya, kamu mungkin dengar dari riwayat yang fulan. Dia yang lagi bicara sekarang dari riwayat fulan. Jadi kamu harus perhatian juga. Kullun yuhaddits anhu, jangan baca nama mereka sudah. Wa kana fi masrahu wa ma dzukira anhu bala'un wa tamhis wa amrun min amrillahi azza wa jalla fi qudratihi wa sultanih. Sudah ketemu ini belum? Kullun Peristiwa yuhaddits. peristiwa Isra Mi'raj ini dalamnya terdapat ujian, seleksi dan merupakan salah satu bukti kekuasaan dan Dapat kebesaran Allah. ujian. Kenapa dapat ujian? Ya, karena nanti ceritanya setelah Rasulullah balik dari Baitul Maqdis, bilang saya kemarin pergi ke Baitul Maqdis, balik lagi, Abu Jahal itu tidak percaya. Namanya Abu Jahal sudah tidak terima. Bilang, Muhammad, kamu bilang kata yang luar biasa ini. Kita pergi ke Makkah, ke Baitul Maqdis 2 bulan. 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Kamu bilang dalam 1 malam bisa pergi pulang. Percaya atau berani bilang sama Quraisy semuanya, kalau saya kumpul mereka. Iya, Rasulullah bilang, iya siap. Karena Rasulullah sendiri yang pergi. Abu Jahal, subhanallah, ini lihat orang kafir ya. Orang fajir. Mau apa itu? Mau seperti bahasa Indonesia bilang, hancur nama Nabi Muhammad SAW, hancur agamanya. Tapi ada manfaat. Dia pergi teriak-teriak, wahai Quraisy, wahai fulan, bani fulan, bani fulan. Mereka, ada apa Abu Jahal, ada apa? Ya ayo ikut-ikut saya, dengar Muhammad bilang apa. Ya kalau Muhammad, subhanallah, kalau Nabi Muhammad mau kumpul mereka dalam cara seperti Abu Jahal, enggak ada yang dengar. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala jadikan Abu Jahal satu orang yang membela atau bantu Nabi Muhammad biar mereka kumpul. Datang semuanya orang Quraisy. Abu Jahal bilang, ayo Muhammad, bilang sama mereka seperti yang kamu tadi bilang sama saya. Rasulullah bilang saya tadi malam pergi dari sini ke Baitul Maqdis. Wah, di dalam riwayat hadis nanti kita ketemu. Dalam riwayat hadis ada yang taruh tangannya atas kepalanya, ini takut gila ya. Ya ini mungkin bisa itu kalau takut ya kan, kalau tidak atau tidak masuk akalnya dia taruh. Ma baina musaddiqin wa mukadzib. Ada yang percaya sama Nabi, ada yang tidak. Ini tidak mungkin, ini yang biasa. Tapi ada beberapa orang dari mereka yang masih kuat itu bilang, Muhammad, kamu pergi ke Baitul Maqdis. Kita sudah kenal atau mengalami, kamu belum pernah keluar dari Makkah. Ayo, bisa kasih ciri-ciri atau sifat Baitul Maqdis? Pintunya, tiangnya, semuanya yang di situ. Rasulullah bilang, waduh, karena Rasulullah masuk malam. Nanti ceritanya. Tapi ini biar kita paham kenapa ujian dan tamhis juga, biar bersihin orang yang masih ragu. Ujian untuk orang mukmin bisa percaya atau tidak. Juga yang masih ragu itu bersihin. Dia bisa tahu. Ada berapa orang dari orang yang sudah muslim keluar dari agama Islam. Bilang ini, Muhammad ini luar biasa, dusta, ini saya nggak mau. Saya tinggal agamanya. Ada berapa orang? Juga ada berapa orang dari kafir langsung masuk agama Islam. Kapan itu yang langsung masuk agama Islam? Yang sudah kenal Baitul Maqdis atau sudah pernah pergi ke sana. Rasulullah bilang, pintunya ada berapa pintu? Pintu dari kanan, sifatnya gini. Pintu dari kiri. Kalau kamu masuk, ada kamar, ada itu, ada. Kasih sifat semuanya yang di Baitul Maqdis. Banyak yang sudah kenal Baitul Maqdis. Ini karena sifat atau Rasulullah ceritain sifat Baitul Maqdis kayak orang yang hadir. Mereka bilang karena mereka sudah yakin tahu Nabi Muhammad belum pernah pergi ke sana. Jadi mereka langsung masuk agama Islam. Itu yang sudah tahu Baitul Maqdis. Yang belum, itu tidak masuk akal, keluar dari agama Islam. Ada yang keluar, irtadda anil Islam. Coba baca, ha? Selain itu, terdapat juga pelajaran bagi
kekuasaan. bagi orang-orang berakal, petunjuk, rahmat, dan penguat keimanan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkannya. Allah Betul. mengisrokan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikehendakinya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya seperti yang Dia inginkan, hingga beliau bisa menyaksikan bukti-bukti kekuasaannya, terutama dalam mengerjakan apa saja yang dikehendakinya. Ya, wahai Muhammad, itu kaya seperti ini. Wahai Muhammad, kamu capek sama orang Quraisy, lagi ajak mereka masuk agama Islam. Saya bisa berubah itu semuanya, yang aturan setiap hari. Fulan pergi dari sini ke sana dalam satu hari, saya bisa dalam satu titik itu bisa berubah. Tapi ada beberapa aturan yang itu kayak Allah Ta'ala bilang, wahai Muhammad, itu harus seperti ini. Jadi Rasulullah SAW, setelah ini kita sampai ada beberapa ulama di beberapa pondok, di ahli tarbiyah juga. Kadang-kadang kalau muridnya mulai malas atau bosan atau macam seperti ini, kasih rihlah, ayo kita pergi 2 hari, 3 hari, seminggu. Ya, di sini dimanapun ada seperti itu. Juga manfaatnya untuk murid balik lagi dalam keadaan semangat lebih dari kemarin. Ini seperti dapat rihlah itu perjalanan, tapi perjalanan Nabi Muhammad bukan seperti kita. Ayo naik ini, capek di situ, makan, kurang, minum ini. Dalam waktu yang dia dalam buku sirah nanti kita belajar, dia balik tempatnya masih hangat. Kalau keluar dari tempat tidur, pergi kamar mandi, buang air besar atau kecil, itu balik lagi tempatnya masih hangat. Rasulullah setelah cerita ini balik dari Makkah ke Baitul Maqdis, terus Mi'raj, balik lagi itu tempatnya masih hangat. Ini luar biasa. Tidak masuk akal kita. Tapi biar kita bisa kasih bayangan atau bisa paham mimpi. Mimpi kita ini, ada yang sudah mimpinya panjang atau tidak? Ini kita tanya sama admin. Vira, mimpi Ya, panjang Syekh. itu, kalau sudah mimpi panjang, ceritanya berapa menit? Kadang-kadang setengah jam, ya kan? Ya, tadi di Iya, betul, mimpi saya Syekh. ini, tadi di mimpi saya ini, gini, ya kan? Ada Betul, mimpi yang, Syekh. ah, ya, Betul, tak betul banget, Syekh. tahu waktunya yang asli berapa itu atau tidak? 7 detik aja, 7 aja. Tidak sampai 1 menit. Juga setengahnya belum, seperempat juga masih 7. 7 detik itu mimpi yang paling panjang kamu. Kalau lebih dari itu bisa gila. Kalau lebih, ulama bilang kalau lebih dari 7 itu bisa gila. Jadi Allah Ta'ala kasih mimpi itu dalam 7 detik itu. Titik atau detik? Detik yang akan. Detik, Syekh. Ya. Subhanallah, 7. Tapi kadang-kadang ceritanya 1 jam. Saya tadi mimpi gini. Habis itu, gini. Ya, ini berapa itu? Contoh itu, kenapa saya kasih contoh itu? Biar kita paham. Kadang-kadang kita lagi belum tidur, ada fulan atau fulana, mungkin kita bilang yang di orang pondok atau di rumah, atau kadang-kadang seperti saudara, tidur di satu kamar. Tapi besok itu fulan yang dapat mimpi bagus, mungkin kita bilang mimpi bagus, ya kan? Setelah itu bilang, besok kasih cerita, saya tadi mimpi. Fulan yang di sebelahnya tidak terasa, tidak tahu. Ya, itu biar kita paham kekuasaan Allah Ta'ala, bagaimana bisa jadikan cerita Al-Isra wal Mi'raj. Lanjut, ha? Ibnu Ishaq berkata, seperti beritakanlah kepadaku, Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki buruk, yaitu hewan yang membawa para nabi sebelum beliau. Kemudian beliau mengendarainya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di antara langit dan bumi, hingga perjalanan beliau Sebentar terhenti. sedikit karena kita di cerita Isra Mi'raj harus kita jelasin semuanya. Wahiyad dabba allati tuhmal 'alaiha al-anbiya, itu kendara para nabi.
Sayyidina Ibrahim waktu dia pergi dari Makkah dari Baitul Maqdis ke Makkah, waktu taruh istrinya Hajar sama Ismail, dia naik apa? Kuda atau keledai atau itu enggak. Itu naik Al-Buraq biar bisa pergi pulang. Kalau dia naik unta sendirian ya mungkin mati, mungkin habis airnya juga. Tapi karena dia baik naik burak itu pergi pulang dalam riwayat hadis. Juga para nabi kalau dapat seperti itu perjalanan atau Allah Ta'ala suruh ke tempat itu yang jauh itu kasih Al-Buraq. Ini satu. Al-Buraq. Kenapa bilang Al-Buraq? Apa itu Al-Buraq ya Al-Barqu? Tahu Al-Barqu? Kilat ya, Syekh. Apa Hah? namanya, petir? Petir. Betul Kilat. kilat ya kan? Betul, Nah, betul. Sahih. Al-Barqu. Itu yang ada cahaya keluar itu barq. Yang ya. tilat ya, tilat. Kilat ya, Syekh. Benar, kilat. Oke. Suaranya itu ra'dun. Itu ra'dun. Ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum. Al-Buraq ini maksudnya karena dia cepat itu seperti cahaya tilat itu. Tak. Ini bisa jalannya cepat seperti itu. Itu sebabnya sampai kenapa kita bilang Rasulullah pergi dari Makkah ke Al-Madinah dalam keadaan yang cepat sekali. Dia balik masih panas. Dari Makkah ke Baitul Maqdis. Dari Makkah ke Baitul Maqdis cepat sekali karena ini lihat cahaya tilat itu sampai ke kita berapa detik itu? Tidak sampai ya kan? Dari Betul. dari 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 mana itu? Dari langit berapa itu? Allahu alam. Utiya bil buraq wa hiya dabbah. Juga sifatnya itu Rasulullah bilang di antara artinya di bawah kuda. Bukan seperti kuda panjang atau besar, tinggi. Enggak, di bawah kuda. Wa hiya fi ma dunal khaili wa fi ma dunal baghli wal khail. Ya, artinya hayawan yang bukan besar seperti unta tinggi, seperti kuda, juga bukan kecil seperti namanya apa itu Keledai. himar, keledai, Keledai, Syekh. ah, Keledai. keledai, bukan seperti keledai. Itu atasnya. Berarti bukan seperti keledai kecil, juga bukan seperti kuda, itu di antara dua-duanya. La ilaha illallah. Sifatnya itu tada'u hafiraha fi muntaha tarafiha. Coba baca ini. Kemudian beliau mengendarainya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di Ya, antara langit dan oh, sebelumnya sebelumnya. tada'u hafiraha itu kakinya taruh inda muntaha basariha. Saya enggak tahu manusia bisa lihat sampai berapa kilo. Habisnya itu berapa kilo orang yang biasa. Kalau kita bilang 5 kilo atau 3 kilo, ini berartinya kuda atau burak tersebut itu taruh tangannya di habis melihatnya. Ya mungkin kita bilang kalau dia 5 kilo berarti kaki itu satu di sini, satu di sana. Setelah 5 kilo. Ini contoh kita biar kita paham. Apalagi itu hayawan khusus. Ya, Allahu alam berapa kilo? 15 kilo, 20 kilo, 100 kilo. Mungkin bisa. Itu qudratullah inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sudah mungkin. Ya. Tapi sifat ini kenapa bisa cepat seperti itu? Karena dia kakinya satu di sini, satu di habis atau di terakhir dia melihat. Wallahu alam. Oke. Fahumila alaiha. Dalam riwayat sirah juga waktu Rasulullah mau naik seperti biasa kita lihat yang sudah pernah mau naik kuda ya kan di sini di tempat main-main kadang-kadang kuda itu tidak mau diam ya itu dalam riwayat hadis waktu Rasulullah mau naik ke atas burak itu bergerak. Jibril bilang sama dia, wahai burak, ini orang yang paling mulia. Enggak ada yang lebih mulia dari orang tersebut yang mau naik atasmu. Artinya harus diam. Dalam riwayat hadis sahih itu, di dalam Sahih Al-Bukhari, dia keringat hayawan ya.
Ini hayawan dari surga. Dia keringat malu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famfadda al-buraqu khajalan arakan khajalan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu dari Rasulullah karena dia kaya tidak berhormat atau kaya tidak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hayawan. Kita saya tidak perhatian. Nabi Muhammad itu siapa? Sampai ada yang masih kurang ajar. Bilang, Muhammad manusia seperti kita. Ya betul, manusia seperti kita. Tapi Allah Ta'ala bilang, berfirman di Al-Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Saya dapat wahyu. Beda dari kamu, wahyu. Itu yang beda. Manusia ya betul, kulitnya, dagingnya ya betul. Tapi ada sifat yang sama yang saya punya tidak, kamu tidak punya. Apa itu? Dapat wahyu. La ilaha illallah. Ini di buku sirah tadi bilang farfadda al-buraqu arakan atau khajalan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus fahumila alaiha thumma kharaja biha sahibu. Terus baca. Langsung ke bawah apa lanjutin, Syekh? Lanjut, Soalnya lanjut. kayaknya lanjut. Oke, Syekh. Di sana telah ada Nabi Ibrahim, Musa, dan Kenapa Isa. ke bawah? Yang saya barusan jelasin itu. Tadau hafiraha bimtatarafiyah. Fahamilah. Thumma kharaja biha sahibu yaral ayat. Melihat apa itu tadi bilang? Ketika aku mendekati hewan tersebut untuk menaikinya, hewan tersebut menunjukkan sikap tidak suka. Kemudian malaikat Jibril, Kamu pergi kemana? ini apa namanya, Syekh? Enggak. Kayaknya Kamu ngacak cerita Syekh. yang tadi. Saya itu tambahan. Nanti kita baca. Oh, tahan. Tadi kamu ikut yang pertama di riwayat Abdullah bin Mas'ud. Setelah saya baru jelasan, fahumila alaiha terus. Untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di antara langit dan bumi hingga Oke. perjalanan beliau terhenti di Baitul Maqdis. Betul, Fawajada, betul. Di sana telah ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Isa dan beberapa nabi yang sengaja telah dikumpulkan untuk bertemu beliau. Oke, ini di sini sebut Sayyidina Musa, Isa, Ibrahim, Musa, Isa. Yang lain juga. Itu di dalam riwayat lain ada yang bilang seluruh para nabi dan rasul Allah Ta'ala kumpulkan mereka di situ. Di Baitul Maqdis. Rasulullah jadi imam. Mereka makmum. Ini sebabnya mereka bilang Sayyidina Isa bisa jadi sahabi. Sahabi. Kenapa? Karena syaratnya yang kita belajar syaratus sahabi apa itu? Melihat Nabi Muhammad SAW di bumi. Bukan di langit. Terus sebelum wafat. Nabi masih hidup. Juga dia masih hidup. Sayyidina Isa masih hidup. Sampai sekarang ya kan. Nanti dia wafat. Ya, lihat Nabi di bumi. Ya ada berapa syarat. Jadi Sayyidina Isa alaihissalam Nabiun dan sahabi. Nabi dan sahabi. Oke. Fi nafarin minal anbiya qad jumi'u lahu. Allah Ta'ala sudah kumpulkan. Terus lanjut. Fasalla bihim semua. Kemudian beliau sholat mengimami mereka. Usai sholat, 3 bejana, 1 bejana berisi susu, 1 bejana berisi minuman keras, dan 1 bejana lagi berisi air didatangkan kepada beliau. Namanya apa itu bejana? Di sini bejana. Oke, itu orang Indonesia paham bejana atau tidak? Karena saya baru pertama dengar kata ini. Kayak hampir kayak sama kayak gelas sih. Tapi bukan gelas. Iya, hampir sama. Itu yang untuk masak namanya apa? Benci ya. Untuk masak itu yang besar ini. Iya, panci, Syekh.
Panci. Oke. Ini sama. Besar. Maksudnya bejana yang besar bisa ambil air atau kalau plastik itu kita bilang ampir ya kan. Yang di kamar mandi itu hijau merah. Itu namanya ampir. Tapi kadang-kadang itu seperti macam atau jenis panci tadi. Besar itu. Lanjut ha. Ada satu di dalamnya ada berisi susu. susu, Susu yang kedua 2 minuman keras, khamar ya. Minum keras. Terus yang ketiga. yang ketiga berisi air yang didatangkan kepada beliau. Lanjut. Qala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika itu ada yang berkata, apabila dia mengambil air, ia tenggelamkan. Demikian pula dengan umatnya. Jika ia Ini mengambil satu riwayat. Ini satu riwayat Rasulullah bersabda. Saya dengar satu orang bilang. Oh, berarti ada riwayat enggak Rasulullah langsung pilih. Pilih apa? Air. Itu maaf, laban, susu. Minum susu. Setelah dia selesai atau taruh, dia dengar orang bilang sama dia, kalau dia pilih air, jadi ini. Kalau dia pilih keras, ya minum keras itu jadi ini. Tapi semuanya hasilnya ada tiga, namanya apa tadi bilang? Bencana. ya bejana. Bejana. Lanjut ha? Jika ia mengambil susu, ia mendapatkan petunjuk, demikian pula dengan umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian aku mengambil bejana yang berisi susu dan meminumnya. Jibril berkata kepadaku, engkau telah mendapatkan petunjuk, demikian pula dengan umatmu, wahai Muhammad. La ilaha illallah. Lanjut ha? Ibnu Ishaq berkata, aku diberitahu dari Al-Hasan bahwa ia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur di Hijr Aswad, Ya, ini malaikat Jibril, ketika aku sedang tidur. Ini cerita dari Al-Hasan. Juga ada dari Fulan. Dari Fulan itu ada berapa cerita. Lanjut ha? Bainama ana naimun fi. Itu di akhir hadis ini. Di Sahih Al-Bukhari. Saya ada di Sahih Al-Bukhari. Dia bilang setelah itu saya baru bangun tidur. Sampai itu ulama bilang. Yang bilang Isra Mi'raj dengan jasad atau badan Nabi Muhammad SAW bilang ya betul. Ini nanti jelas di sini juga dia bangunin. Tapi yang bilang juga dapat itu 2 kali atau 3 kali di dalam mimpi, atau mungkin bilang dalam keadaan tidur dia seperti ceritanya yang dulu kita bilang Rasulullah kadang-kadang wahyunya dapat wahyu di dalam mimpi. Seperti mimpi. Setelah dia bangun, lihat yang jadi seperti yang kemana jadi 2 kali dalam mimpi dan dalam keadaan yang tidak tidur. Lanjut ha, bilang apa? Bainama ana naimun ketika fi. aku sedang tidur di Hijr Aswad, malaikat Jibril mendatangiku, kemudian Kenapa Hijr membangunkanku Aswad? dengan Kenapa Hijr Aswad Fira? di sini Hijr Aswad. Itu terjemahnya salah. Hijr Aswad bisa tidur di Hajar Aswad? Nggak bisa sih. Ya, kamu sebelum baca itu fokus sedikit. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kita tahu berapa ukurannya. Bisa tidur di situ, ada satu orang bisa tidur. Iya sih. Tapi yang terjemahnya bagaimana nggak tahu. Ini kalau dia bilang Hijr Ismail, ya betul. Itu tempatnya yang dari Al-Ka'bah ya kan? Betul sih. Hijr. Dari bainama ana naimun fil hijri. Hijri maksudnya Hijri Ismail. Bukan Hijr Aswad ya kan? Gitu sih. Iya sih. Terus? Malaikat Jibril mendatangiku, kemudian membangunkanku dengan kakinya. Aku pun bangun namun tidak melihat apa-apa. Aku tidur Wah, lagi dan ternyata ini bagaimana dengan kakinya? Kemarin kita bilang Jibril tidak. Ini bagaimana punya kaki? Ya, itu biar bisa masuk atau biar bisa bangunin Nabi Muhammad. Kalau dia datang dalam cahaya, nur aja, ya tidak bisa kena kaki Nabi Muhammad. Cahaya. Kalau ada lampu, kita kaki kita sendiri bisa rasa enggak ada. Tapi dia datang di dalam bentuk badan manusia biar bisa kena kaki Nabi Muhammad, bisa bangunin. Terus aku pun bangun namun tidak melihat apa-apa. Aku tidur lagi dan ternyata malaikat Jibril datang kepadaku untuk kedua kalinya.
Ia membangunkanku hingga aku sadar, namun aku tidak melihat apa-apa. Aku kembali tidur lagi dan ternyata malaikat Jibril datang kepadaku untuk ketiga kalinya. Kemudian menggerak-gerakkan badanku hingga aku bangun. Ia lalu mengajakku pergi menuju pintu masjid dan ternyata di sana ada seekor hewan putih yang besarnya antara kuda dan keledai. Terus Hewan betul. tersebut rupanya memiliki sayap. Ia mendorong kedua kakinya dengan kedua sayapnya dan memindahkan tangannya dalam setiap langkahnya di batas akhir pandangan matanya. Malaikat Jibril menaikiku di atas hewan tersebut, lalu ia keluar bersamaku. Ia tidak terpisah denganku dan aku tidak berpisah dengannya. Ini kita dengar cerita asik sekali. Bagaimana itu Rasulullah ini lihat hewan seperti ini. Ada sayap di kaki atau di baha ya burak itu. Juga temannya siapa? Jibril. Ya kalau kita pergi sama ya teman yang tercinta aja, mungkin teman aja yang kita suka. Ya senang sekali. Apalagi ini Jibril. Juga mau kemana? Ini kita bilang mau ke Allah Ta'ala ya kan? Mau bilang langit, mau pergi ke langit satu, dua, tiga. Ya terbuka itu. Ya, subhanallah. Terus Ibn Ishaq hadis Qatadah. Ibnu Ishaq berkata, aku mendapatkan riwayat dari Qatadah yang berkata bahwa ia diberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku mendekati hewan tersebut untuk menaikinya, hewan tersebut menunjukkan sikap tidak suka. Kemudian Hmm. malaikat Jibril menegurnya dan berkata, kenapa engkau tidak malu atas apa yang engkau perbuat, wahai buruk? Demi Allah, engkau memang pernah dinaiki hamba Allah sebelum Nabi Muhammad, namun tak satu pun dari mereka yang lebih mulia di sisi Allah daripada Nabi Muhammad SAW. Buruk pun merasa malu hingga keringatnya bercucuran. Setelah itu ia bersikap jinak, kemudian aku menaikinya. La ilaha illallah. Ini kita dari riwayat ini kita bisa tahu maqam Nabi Muhammad dengan para rasul dan nabi. Bukan maksud kita menghina yang lain, enggak. Kita baca di Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin min rusulah. Tapi ini lihat Jibril bilang sama Al-Buraq apa. Enggak ada orang yang lebih akram, lebih mulia dari Allah Ta'ala seperti Muhammad. Beda orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam yang dia lihat Allahumma salli ala Muhammadin aja juga sama yang hatinya atau di dalamnya mengagungkan Nabi Muhammad SAW waktu dia ucapan Nabi Muhammad dalam keadaannya ta'zim itu orangnya salawatnya bersalawat kepada Nabi itu beda sama orang yang jadi biasa Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad beda. Jadi kalau kita ucapan salawat kepada Nabi Muhammad SAW harus dalam keadaan yang ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, masih belum selesai juga waktunya sudah selesai. Kita lanjut atau sudah nunggu sampai minggu depan? Gimana admin? Terserah, Syekh. Biar mereka semangat baca ini. Kalau ada yang mau baca dari buku-buku lain, biar minggu depan kita dapat tanyaan ya. Boleh. Kita belum selesai ya. Berarti Betul, Syekh. tanyaannya harus tentang hal yang tadi. Yang nanti itu ada berapa yang kita belum baca nanti insya Allah di minggu depan. Atau mungkin kita baca bilang apa? Minggu depan jadikan Isra Mi'raj semuanya. Bagaimana menurut kamu? Boleh, Syekh. Kalau kita Iya, jadikan minggu soalnya kan depan, ini karena panjang tuh. di bulan Rajab, kita jadikan minggu depan kajian kita Isra Mi'raj aja, cerita Isra Mi'raj. Boleh, Syekh. Soalnya ini panjang, Syekh. Iya, Masih banyak. panjang. Terus kan penjelasannya juga banyak riwayat ini, riwayat ini. Ada Jadi nggak riwayat lain, juga apa namanya mungkin kita ambil beberapa pelajaran juga dari cerita tersebut. perlu. Insyaallah. Barakallahu fikum, hafizakumullah, walhamdulillahi rabbil alamin.